warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amna Rana Siregar dengan NPM 2305030134 jurusan PGSD. Di sini saya akan membuat video tentang materi penjelasan sejarah kurikulum pendidikan dari awal hingga sekarang. Di sini saya akan membacakan tentang pengertian kurikulum secara umum. Kurikulum adalah seperangkat rencana atau pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, sejak kemerdekaan Indonesia, sistem pendidikan banyak memiliki perubahan kurikulum, dimulai dengan sosial, politik, ekonomi, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang sejarah kurikulum yang ada di Indonesia. Yang pertama itu masa penjajahan Belanda, atau itu sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Yang dimana di masa pendidikan itu dirancang hanya untuk kepentingan kolonial, dan di masa ini pendidikan dirancang hanya untuk segelintir orang pribumi, dan pendidikan tinggi hanya dinikmati oleh anak-anak Belanda dan yang bersifat diskriminatif dan eksklusif. Yang kedua, masa awal kemerdekaan Indonesia pada tahun 1947 hingga 1964, yang dimana setelah Indonesia merdeka, kebutuhan akan sistem pendidikan nasional yang merdeka mulai dikembangkan. Dan yang ketiga, kurikulum 1947 rencana pelajaran adalah kurikulum 1947 rencana pelajaran adalah kurikulum pertama setelah kemerdekaan dengan tujuan menanamkan semangat kebangsaan dan karakter Indonesia merdeka dan berfokus pada pendidikan budi pekerti dan terurai. Dan yang keempat, kurikulum 1952 rencana pelajaran terurai, yang dimana dalam kurikulum ini menyempurnakan kurikulum 1947, mata pelajaran yang lebih rinci, dan penekanan pada materi pelajaran sesuai jenjang dan tingkat kesulitannya. Kurikulum 1964 Pancawardhana, yang dimana kurikulum ini lebih berfokus pada 5 aspek perkembangan siswa. Pertama, moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Dan yang keenam, masa Orde Baru pada tahun 1968 hingga 1994, yang dimana lebih berfokus pada penanaman nilai Pancasila dan pembangunan nasional, dan terstruktur dan sentralistik, penekanan pada isi bukan pendekatan pembelajaran. Yang ketujuh, kurikulum 1975, yang dimana mengadopsi pendekatan sistem instruksional dan penekanan pencapaian tujuan instruksional khusus atau TIK, yang dimana penilaian lebih rinci dan materi yang sangat padat. Yang kedelapan, kurikulum 1984, yang dimana dalam kurikulum ini mengusung pendekatan CBSA atau cara belajar secara aktif, guru sebagai fasilitator, siswa sebagai subjek aktif, dan masih didominasi oleh beban materi yang sangat banyak. Yang kesembilan, kurikulum 1994, yang dimana kombinasi dari kurikulum 1975 dan 1984, mata pelajaran yang sangat padat dan waktu belajar yang banyak, beban belajar yang sangat tinggi. Dan yang ke-10, kurikulum 2024 yang berbasis kompetensi atau KBK, yang dimana kurikulum ini lebih berfokus pada siswa, dan kurikulum ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang kompeten secara akademik dan sosial. Dan yang ke-11, kurikulum 6 atau KTSP, yang dimana di dalam kurikulum ini sekolah diberikan kebebasan merancang kurikulum sesuai kondisi lokal. Terdapat standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar, dan guru memiliki silabus dan RPP. Dan yang ke-12,
kurikulum 2013 atau K13 yang diluncurkan untuk menyempurnakan KTSP dan menjawab tantangan zaman. Dan pendekatan ini meliputi ilmiah, mengamati, menanyakan, mencoba, menalar, dan mengomunikasikan, dan penilaian bersifat autentik dan tidak hanya kognitif tapi sikap dan keterampilan. Dan yang terakhir, kurikulum merdeka, di mana kurikulum ini dikembangkan sebagai respon terhadap tantangan pandemi dan keutuhan belajar yang sangat fleksibel dan berfokus pada profil belajar siswa, dan pendekatan ini berbasis proyek atau PBL dan memberikan kebebasan guru untuk menyusun materi. Dan kesimpulan dari tentang sejarah kurikulum yang ada di Indonesia adalah perkembangan kurikulum di Indonesia ini menunjukkan pergeseran dari sistem yang kaku, sentralistik, berfokus pada isi, ke arah yang lebih fleksibel, berpusat pada siswa, dan menekankan pada pengembangan kompetensi dan karakter. Dan kurikulum merdeka ini menjadi tonggak baru dalam menjawab tantangan abad ke-21 dengan memberikan ruang kebebasan belajar dan menyesuaikan dengan kebutuhan siswa dan minat belajar siswa.